Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Asila Latif, NPM 14061102061 dari Prodi Statistika Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang contoh soal-soal antrian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang model sistem antrian. Model sistem antrian ini banyak sekali jenisnya, dan biasanya dibuat atau disusun berdasarkan yang pertama distribusi waktu antar kedatangan, yang kedua distribusi waktu pelayanan, yang ketiga jumlah server, yang keempat sumber populasi, yang kelima panjang antrian, dan yang terakhir disiplin antrian. Yang pertama, distribusi waktu antar kedatangan ada 4 jenis, yaitu ada M atau Markov, kemudian ada E Erlang, yang ketiga ada D deterministik, dan G yaitu general distribution. Kemudian yang kedua distribusi waktu pelayanan, sama, ini juga memiliki 4 jenis, yaitu M untuk Markov, E untuk Erlang, D untuk deterministik, dan G untuk general distribution. Kemudian jumlah server biasanya ada single atau multi server. Kemudian sumber populasi dan panjang antrian biasanya itu ada 2 jenis, yaitu finite dan infinite. Dan terakhir distribusi antrian, yaitu ada FIFO, LIFO, prioritas, dan random. Nah, pada umumnya secara lengkap model sistem antrian itu digambarkan melalui 6 kategori tersebut. Akan tetapi banyak juga yang menggunakan tiga simbol atau 3 unsur pertama saja, yaitu yang pertama ada distribusi waktu antar kedatangan, distribusi waktu pelayanan, dan jumlah server. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal mengenai model MD1. Nah, model MD1 ini merupakan model antrian yang memiliki tingkat kedatangan random berdistribusi Markov, yaitu Poisson yang dilambangkan dengan M, kemudian distribusi tingkat pelayanannya yaitu konstan atau deterministik yang dilambangkan dengan D, dan jumlah servernya 1. Contoh dari model MD1 ini yaitu antrian pencucian mobil otomatis, kemudian ada antrian proses packing barang di pabrik, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau pelayanannya itu dilayani oleh sistem yang memiliki waktu pelayanan yang konstan. Kemudian hal-hal yang bisa dicari dari model yaitu yang pertama ada tingkat kegunaan server yang dilambangkan dengan rho dengan rumus lambda per mu. Kemudian ada rata-rata banyak orang yang menunggu atau LQ dengan rumus tersebut. Kemudian ada rata-rata waktu menunggu dalam antrian atau WQ dengan rumus tersebut. Lalu ada rata-rata banyak orang dalam sistem antrian atau dilambangkan dengan L dengan rumus LQ ditambah lambda per mu. Kemudian ada rata-rata waktu dalam sistem antrian atau W, yaitu WQ plus 1 per mu. Kemudian yang bisa dicari dari model tersebut, yang pertama ada tingkat kegunaan server atau rho, yaitu lambda per mu. Kemudian ada rata-rata banyak orang yang menunggu atau LQ sama dengan lambda kuadrat per 2 mu dikali mu kurang lambda. Kemudian ada rata-rata waktu menunggu dalam antrian atau WQ, yaitu lambda per 2 kali mu dikali mu kurang lambda. Kemudian ada rata-rata banyak orang dalam sistem antrian atau L, yaitu LQ ditambah lambda per mu. Dan terakhir rata-rata waktu dalam sistem antrian atau W, rumusnya adalah WQ ditambah 1 per mu. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu sebuah badan amal sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin otomatis pencuci mobil. Mobil akan terus berdatangan sebanyak 2 mobil per jam dengan distribusi Poisson. Dan dengan waktu layanan sekarang akan konstan dan akan dilayani sebanyak 3 mobil per jam. Maka hitunglah rata-rata banyak mobil yang menunggu antrian, rata-rata waktu menunggu dalam antrian,
rata-rata banyak mobil di dalam sistem antrian, dan rata-rata waktu yang dihabiskan dalam sistem antrian tersebut. Nah, diketahui bahwa lambda tersebut yaitu di sini berdatangan sebanyak 2 mobil per jam, maka lambdanya adalah 2. Kemudian untuk mu di sini disebutkan bahwa waktu dilayaninya itu 3 mobil per jam, maka mu-nya adalah 3. Kemudian pertanyaan pertama yaitu hitunglah rata-rata banyak mobil yang menunggu antrian, maka yang ditanyakan ada LQ dengan rumus lambda kuadrat per 2 mu dikali mu min lambda, maka sama dengan 2 kuadrat per 2 kali 3 kali 3 kurang 1, yaitu ada 2/3 mobil yang menunggu dalam antrian. Kemudian ada rata-rata waktu menunggu dalam antrian, atau yang dicari adalah WQ dengan rumus lambda per 2 mu dikali mu kali kurang lambda, maka yaitu 2 per 2 kali 3 dikali 3 min 2 yang menghasilkan 1/3 jam, maka rata-rata menunggu dalam antrian itu 1/3 jam, atau ada sekitar 20 menit. Lalu rata-rata banyak mobil di dalam sistem antrian, maka yang ditanya adalah L dengan rumus LQ ditambah lambda per mu, yaitu sama dengan 2/3 ditambah 2/3 sama dengan 4/3, maka rata-rata banyak mobil di dalam sistem antrian adalah 4/3 mobil. Kemudian rata-rata waktu yang dihabiskan dalam sistem antrian yang ditanyakan adalah W dengan rumus WQ ditambah 1 per mu sama dengan 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Maka rata-rata waktu yang dihabiskan dalam sistem antrian pencucian mobil tersebut yaitu 2/3 jam, atau setara dengan 40 menit. Kemudian ada contoh kedua, yaitu pemilik kedai minuman akan menguji mesin pembuat jus jeruk otomatis yang dapat mengupas jeruk hingga menuang air ke dalam gelas. Mesin ini memerlukan waktu konstan yaitu 2 menit per pembeli. Dari pengamatan sehari-hari, tingkat permintaan jus jeruk rata-rata sebesar 10 pembeli per jam dan diasumsikan berdistribusi konsol. Tentukan tingkat kegunaan mesin tersebut, jumlah pembeli menunggu mendapat jus jeruk, dan waktu rata-rata pembeli mendapatkan jus jeruk. Nah, diketahui bahwa lambda adalah 10 pembeli per jam. Di sini sebutkan 10 pembeli per jam. Kemudian untuk mu disebutkan bahwa 2 menit pembeli, maka mu itu 1/2 dikali, kita konversi ke dalam jam agar sama, maka 1/2 dikali 60 sama dengan 30 pembeli per jam untuk mu. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah tingkat kegunaan mesin atau ROA dengan rumus lambda per mu sama dengan 10/30 dengan hasil 0,33. Hal ini terlihat bahwa nilai ROA kurang dari 1, atau bisa disebutkan bahwa mesin bekerja dengan cukup efektif. Kemudian ada jumlah pembeli menunggu mendapatkan jus jeruk, maka yang ditanya adalah LQ dengan rumus lambda kuadrat per 2 mu dikali mu kurang lambda sama dengan 10 kuadrat per 2 kali 30 kali 30 min 10, maka ada 1/2 pembeli, maka jumlah pembeli yang menunggu mendapatkan jus jeruk ada sekitar 1,12 pembeli, atau bisa dikatakan bahwa jarang sekali ada pembeli yang harus menunggu untuk mendapatkan jus jeruk. Terakhir, ada waktu rata-rata yang diperlukan pembeli untuk mendapatkan jus jeruk, yaitu waktu rata-rata, maka WQ dengan rumus lambda per 2 mu dikali mu per lambda sama dengan 10
per 2 kali 30 kali 30 min 10 sama dengan 1/120 jam atau setara dengan 0,5 menit. Maka waktu rata-rata yang diperlukan pembeli untuk mendapatkan jus jeruk itu hanya 0,5 menit atau 30 detik saja. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan contoh soal model MD1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.